Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah di minggu pertama setelah Epifanias di tanggal 9 Januari tahun 2022, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, dan ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di minggu yang pertama setelah Epifanias tanggal 9 Januari di tahun 2022 dengan tema Yesus adalah Anak Allah. Saudara yang terkasih, kiranya pada saat ini kita semua dalam penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Masih dalam awal tahun 2022, kita berharap dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan selalu menyertai dan melindungi perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, untuk mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah demikian. Pernah ada seorang pengkhotbah bertanya dalam sebuah diskusi pemahaman Alkitab. Pertanyaannya adalah, menurut saudara, siapakah Yesus itu? Lalu di antara mereka, di antara jemaat yang sedang mengikuti PA tersebut, ada yang berkata bahwa Yesus adalah seorang yang dilahirkan oleh Maria di kandang domba di Bethlehem. Lalu yang lain berkata, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah melalui para nabinya di perjanjian lama. Kemudian seorang lain juga berkata, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu seorang lagi berkata, Yesus adalah Anak Allah. Saudara yang terkasih, kemudian pengkhotbah itu berkata bahwa semua jawaban yang mereka jawab itu adalah jawaban yang benar. Tidak ada yang salah. Tetapi dia kembali bertanya, jika demikian saudara mengerti, memahami, mengenal siapakah Yesus itu? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya? Di antaranya ada yang tunduk, terdiam, ragu-ragu, geleng-geleng kepala, mungkin bingung, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang menjawab, ya, saya percaya. Saudara yang terkasih, jika pertanyaan yang sama diberikan kepada saudara saat ini, apakah yang menjadi jawabmu? Apakah engkau benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat dunia ini, sekalipun engkau belum pernah melihatnya secara langsung. Hal ini menjadi perenungan bagi kita, yang sekaligus menguji iman dan kesetiaan kita. Benarkah kita percaya kepada Yesus? Benarkah kita percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita? Ada banyak orang yang mampu menyebutkan, menjelaskan siapa itu Yesus. Namun masih banyak orang yang mampu menjelaskan siapa itu Yesus, namun dia tidak percaya Yesus adalah Anak Allah. Kiranya kita semua adalah golongan dari orang-orang yang mampu menjelaskan siapa itu Yesus dan sekaligus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dunia ini. Saudara yang terkasih, di minggu pertama setelah Epifanias ini, kita dituntun untuk merenungkan tentang kesiapaan Yesus. Didasari dengan teks khotbah di minggu ini yang mengisahkan tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa itu Yesus, yang kemudian dilanjutkan dengan manifestasi Allah pada saat pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sesuai dengan konteks pada zaman tersebut, situasi kehidupan orang Yahudi sedang dalam keadaan yang sangat rumit. Ada begitu banyak perilaku para pemimpin yang bersifat otoriter. Akibatnya, rakyat merasa tidak nyaman. Dan satu-satunya yang mereka harapkan pada saat itu adalah kebebasan dari segala hal yang membuat mereka gelisah, takut, dan menderita. Tentunya sebagai umat Allah yang juga telah mengetahui akan janji-janji Allah, mereka memiliki pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Namun di saat penantian itu, mereka tergugah dengan kehadiran sosok Yohanes Pembaptis yang pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Yohanes dikenal sebagai pribadi yang tegas, pribadi yang berani menyatakan kebenaran, berani menyerukan pertobatan tanpa ada rasa takut terhadap siapapun, bahkan termasuk kepada penguasa saat itu. Di Sungai Yordan, Yohanes melakukan baptisan bagi orang-orang yang mau bertobat dari segala kejahatannya. Dan begitu banyak orang yang menyambut hal tersebut. Lalu akibatnya banyak orang yang menganggap bahwa Yohanes adalah Sang Mesias yang telah lama dinantikan itu. Namun, Yohanes adalah seorang yang jujur. Ia tidak ingin mengambil kemuliaan yang seharusnya dimiliki oleh Sang Mesias. Namun dia dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, memberitahukan bahwa dia bukanlah Mesias. Dia hanyalah seorang yang datang mendahului kedatangan Sang Mesias. Yohanes berkata bahwa Sang Mesias yang akan datang jauh lebih berkuasa darinya. Bahkan Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Saudara yang terkasih, Yohanes tidak menyembunyikan sedikit pun tentang fakta kuasa dan keberadaan Mesias. Ia dengan terus terang memberitakan kuasa yang ada pada Sang Mesias. Yohanes hanyalah seorang nabi, namun Sang Mesias adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes membaptis dengan air, dan baptisannya adalah baptisan untuk pertobatan. Sedangkan Mesias membaptis dengan kuasa Roh Kudus dan sungguh-sungguh membawa pertobatan dalam diri manusia itu. Lalu, setelah Yesus dibaptis, dengan jelas suara Allah terdengar dan menyatakan bahwa Yesuslah anak Allah yang dikasihinya dan Allah berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada saat itu menjadi bukti nyata tentang keberadaan dan kesiapaan Yesus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Yang dimaksud dengan sebutan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukanlah anak Allah dalam konteks hubungan ayah dan anak secara harfiah. Tetapi Yesus disebut sebagai anak Allah dalam konteks bahwa dia sebagai Allah yang menjadi manusia.
Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang terkasih, jika telah dengan nyata dan jelas diberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, maka tentunya kita harus dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan pernah meragukan keberadaan Yesus, sekalipun dunia ini selalu berupaya untuk menggoyahkan iman orang percaya. Namun apapun itu semuanya, hendaklah kita hadapi dengan iman yang teguh. Kita harus selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, keyakinan dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus benar-benar diuji. Demikian dengan kesetiaan kita kepadanya. Jika kita mengaku sebagai pengikut Yesus, maka hendaklah segala perkataan dan perbuatan kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati. Jangan mau digoyahkan imanmu, jangan kecut dan tawar hati. Sekali engkau percaya dan mau mengikut Yesus, maka sampai selamanya haruslah mengikut Dia. Saudara yang terkasih, kita perlu menyadari kemahakuasaan dan kehadiran Tuhan Allah dalam setiap pengalaman hidup kita. Baik suka maupun duka, tak ada yang abadi. Namun satu yang pasti, Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa atas segalanya. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ia berkuasa sepenuhnya atas dunia ini, dan Ia berkuasa sepenuhnya atas kehidupanmu. Kuasa maut dan kuasa dosa telah ditaklukkannya, sehingga melalui Yesus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan Yesus, sebab benar Dia adalah anak Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kepadanya telah diberikan segala kuasa, dan pada akhir zaman Yesus akan menghakimi umat manusia yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus adalah Hakim Agung dunia ini pada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan Yohanes, alat penampi sudah ada di tangannya, memisahkan antara gandum dan jerami, memisahkan antara yang baik dari yang jahat, antara anak-anak kebenaran dengan anak-anak dunia ini. Oleh karena itu, mari serahkan seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Raja, Juru Selamat dalam hidupmu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sandaran dalam hidupmu. Ketika ketakutan, kekecewaan, kesedihan, pencobaan datang menerpa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup menenangkan badai apapun yang ada dalam hidupmu. Dan memang hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukannya. Jika dunia menawarkan 1001 macam jalan untuk mengalami kebahagiaan, jangan percaya, itu semua hanyalah sementara saja. Kebahagiaan yang sejati dan sempurna hanyalah di dalam Yesus. Sebab bersama Yesus, Sang Anak Allah yang berkuasa itu, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Saudara yang terkasih, selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita di sepanjang tahun 2022 ini, dengan keteguhan iman dan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat hidup kita. Dialah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu melalui kedatangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Tuntunlah kami agar selalu berjalan
di jalan yang Engkau kehendaki, senantiasa bertekun dan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.